Salam entrepreneur. Kali ini kami akan menyampaikan bisnis model kanvas dari PT SM Medica. PT SM Medica adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, mengelola beberapa rumah sakit dan klinik dengan area cakupan beberapa kota di wilayah Jawa Timur. Memiliki layanan komprehensif, menyediakan layanan rawat jalan, rawat inap dengan penjamin tunai, relasi BPJS maupun non-BPJS. Dilengkapi dengan fasilitas alat medis canggih, infrastruktur gedung dan sarana pendukung yang memberikan kenyamanan konsumen, ditunjang dengan sistem digitalisasi untuk mempermudah akses layanan. Memiliki nilai perusahaan, profesional, pelayanan prima, serta keberlanjutan sebagai tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan. Sumber daya manusia yang dimiliki, total pekerjanya memiliki 1.500 orang, terdiri dari manajemen, dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan, di mana staf medis maupun non-medis ini berkomitmen tinggi untuk memberikan layanan yang berkualitas. Komitmen mutu daripada PT SM adalah memiliki layanan unggulan dengan standar mutu pelayanan akreditasi paripurna, standar untuk pelayanan melalui sertifikasi ISO, dilengkapi dengan sistem informasi manajemen rumah sakit terintegrasi untuk digitalisasi layanan, serta pemantauan mutu melalui evaluasi indikator mutu sebagai upaya continuous improvement. Ini adalah bagian daripada bisnis model kanvas dari PT SM Medica. Secara terperinci adalah sebagai berikut. Untuk value proposition, customization, jadi menyediakan paket-paket layanan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dari sisi risk reduction-nya, adanya perubahan gaya hidup masyarakat ini meningkatkan terjadinya pelayanan penyakit degeneratif, sehingga disediakan layanan preventif atau pencegahan, selain memberikan pelayanan kuratif atau untuk penyembuhan. Dari sisi performance, memiliki tenaga medis yang berkompeten, ditunjang dengan fasilitas alat kesehatan yang cukup lengkap. Dari sisi kemudahan mendapatkan layanan, tersedia pula layanan home care dan telemedicine, sehingga pasien tidak perlu datang langsung ke rumah sakit apabila membutuhkan pelayanan. Kemudian juga dari sisi convenient, menyediakan kenyamanan, tersedia juga pelayanan poliklinik eksekutif yang ditunjang dengan aplikasi booking dan antrian online. Untuk channel type, dari direct, tersedia media sosial atau media elektronik, jadi komunikasi dengan pelanggan melalui media sosial antara lain Instagram, Facebook, TikTok, radio maupun televisi. Sedangkan untuk media digital, tersedia website sebagai sarana komunikasi dengan para stakeholder yang menyampaikan informasi selain pelayanan juga tentang kinerja daripada perusahaan. Untuk channel indirect, untuk relasi bermitra dengan relasi perusahaan, asuransi maupun third party, dilakukan pula kolaborasi dengan institusi untuk menjaga dengan mengadakan pameran produk layanan maupun kunjungan kepada relasi-relasi terkait. Customer relationship bersifat transaksional, jadi melayani pasien umum yang membutuhkan layanan seperti rawat jalan, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan alat-alat medis. Bersifat jangka panjang, jadi melayani pasien relasi perusahaan, asuransi BPJS maupun non-BPJS yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan periode jangka waktu tertentu. Model pelayanan bersifat personal assistant, di mana dokter melayani pasien yang telah terjadwal dalam 1 hari, yang mana pasien bisa memilih dokter yang sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai rujukan yang diberikan. Disediakan juga pelayanan self-service, pendaftaran online atau cek hasil medical check-up melalui aplikasi yang tersedia. Untuk meningkatkan keterlibatan pasien, disediakan kanal pelanggan yang merupakan saluran untuk penyampaian suara hati daripada pelanggan dan untuk segera ditindaklanjuti oleh manajemen. Selain itu juga dilakukan survei kepuasan secara berkala. Untuk meningkatkan engagement juga dengan konsumen, tersedia juga komunitas yang dibentuk untuk mewadahi sebagai sarana komunikasi antar pasien, antara lain komunitas jantung sehat, komunitas diabetes, maupun komunitas ibu hamil. Dan untuk customer segment, jadi segmennya adalah segmented, melayani konsumen sesuai dengan kebutuhan, rawat jalan reguler maupun premium. Tersedia kamar VIP, VVIP maupun President Suite, asuransi BPJS maupun asuransi non-BPJS, dalam hal ini adalah asuransi swasta.
Melayani mass market, jadi yang dilayani adalah masyarakat umum dari berbagai kalangan, relasi perusahaan maupun asuransi. Bekerja sama dengan relasi perusahaan sebagai pembayar manfaat layanan kesehatan yang diberikan, jadi bersifat adalah multi-sided platform, dan diversified, jadi layanan yang tersedia adalah preventif atau pencegahan, selain juga tersedia layanan kuratif atau untuk penyembuhan. Dari sisi key resource, tersedia dari fasilitas fisik, jadi mengoperasionalkan 4 rumah sakit, dilengkapi dengan alat medis canggih, ditunjang oleh infrastruktur modern, gedung, ambulans, sistem IT, maupun aplikasi untuk pendaftaran online. Dari sisi kekuatan finansial, jadi pendapatan bertumbuh sebesar kurang lebih 7% dengan membukukan laba bersih positif di tahun 2025. Dukungan finansial terdapat dari beberapa perbankan untuk beberapa proyek investasi yang dilakukan dan kerjasama strategis dengan BPJS Kesehatan, asuransi swasta maupun kontrak korporat sebagai revenue stream untuk perusahaan. Sumber daya manusia yang tersedia adalah total pekerja yang mencapai 1.500 orang, terdiri dari jajaran manajemen, tenaga medis, tenaga kesehatan maupun non-kesehatan. Staf medis maupun non-medis berkomitmen tinggi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Dari sisi aset intelektual, jadi komitmen mutu terhadap pelayanan terus dilakukan dengan memberikan pelayanan sesuai standar. Standar mutu pelayanan dijamin dengan akreditasi Paripurna dan ISO yang sudah dilakukan. Key activities yang dilakukan adalah produk, pelayanan yang dihasilkan adalah pelayanan pasien yang terintegrasi melalui fasilitas penjamin BPJS maupun non-BPJS, baik rawat jalan maupun rawat inap sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan problem solving adalah memberikan penanganan kasus medis pasien sesuai dengan kompetensi dan standar yang ditetapkan. Networkingnya adalah bekerja sama dengan perusahaan swasta, BUMN untuk program kesehatan pekerja, kemitraan dengan asuransi yang memastikan aliran pasien yang stabil dan optimalkan layanan. Untuk key partner ini terlibat dalam keberlangsungan operasional perusahaan, meliputi supplier, bermitra dengan supplier farmasi dan alat kesehatan untuk mendukung kegiatan operasional yang dilakukan. Government, jadi terkait dengan lembaga pemerintahan yang terkaitan dengan operasional perusahaan, antara lain Kementerian Kesehatan, Dinas Perizinan maupun Dinas Negara. Itu. Untuk menjaga keberlanjutan perusahaan, kolaborasi juga dengan konsultan terkait antara lain konsultan pajak, konsultan ISO maupun konsultan penjaminan mutu. Bermitra juga dengan perusahaan pengguna layanan baik BUMN maupun non-BUMN, asuransi baik asuransi pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan maupun asuransi swasta. Untuk revenue stream yang dihasilkan adalah melalui transaksi, pendapatan dimulai dari transaksi rawat jalan IGD, polis spesialis, medical check out, maupun one day care, sedangkan rawat inap dimulai dari transaksi reguler maupun pasien-pasien VIP, sedangkan untuk penyediaan medis diperoleh dari transaksi farmasi, kamar operasi, fisioterapi, gizi, dan laundry. Jadi transaksi ini dilakukan berdasarkan buku tarif yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dari sisi struktur biaya, membedakan biaya tetap dan variabel dalam operasional rumah sakit. Untuk biaya tetap terdiri dari gaji tenaga medis dan staf tetap, biaya operasional gedung, biaya pemeliharaan infrastruktur dan peralatan medis, biaya akreditasi dan investasi. Sedangkan untuk biaya variabel meliputi biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai, biaya PFHP, biaya listrik, air, dan utilitas sesuai dengan tingkat penggunaan, biaya honorarium tenaga medis kotak dan tambahan, serta biaya perawatan pasien, makanan, londe yang sifatnya adalah fluktuatif, serta biaya marketing dan promosi layanan. Perusahaan turut serta ambil peran dalam tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dengan meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Telah dialokasikan biaya perusahaan melalui program CSR. Selain itu juga biaya perusahaan untuk pemeliharaan lingkungan melalui pengelolaan limbah. Jadi limbah ini dikelola sesuai dengan regulasi sehingga aman pada saat masuk ke lingkungan sekitar rumah sakit. Disediakan juga catatan medis digital untuk mengurangi penggunaan kertas,
Untuk pengurangan jejak karbon dilakukan gerakan penanaman pohon secara berkala serta pengurangan sampah plastik. Pemberdayaan masyarakat melalui program CSR serta peningkatan kualitas hidup, jadi peningkatan memudahkan akses pelayanan masyarakat kepada fasilitas kesehatan yang kami sediakan. Selain itu, keberadaan perusahaan diharapkan adalah menciptakan lapangan kerja sehingga perusahaan bisa menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan bisnis model Canvas dari PT SN Media. Terima kasih.